Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil dari kerja kelompok kami. Tapi sebelum itu kami akan memperkenalkan diri kami terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Muhammad Akmal Nadir Abdullah, NPM 25050800067. Saya Amanda Ramadhani dengan NPM 2505080041. Saya Zahratul Nida Al-Hafsa dengan NPM 2505080048. Saya Mudega Wahyuni dengan NPM 2505080026. Berdasarkan permasalahan yang kami temui di dalam industri, khususnya industri tahu skala kecil dan menengah atau UKM, yang merupakan bagian penting dari sektor pangan di Indonesia. Salah satu contohnya yaitu Raimin SME, sebuah usaha produksi tahu yang masih mengandalkan proses manual dalam kegiatan produksinya. Studi yang dimuat dalam Journal of Modern Manufacturing System and Technology Vol 6 nomor 1 tahun 2022 berjudul Ergonomic Intervention to Improve Work Efficiency menyoroti berbagai tantangan yang dihadapi oleh pekerja di pabrik tahu, terutama terkait beban kerja fisik dan efisiensi operasional. Selanjutnya yaitu konsep dan tujuan dari Work Design and Measurement. Konsep dari Work Design and Measurement sendiri yaitu mendesain pekerjaan seperti metode kerja, alur kerja, dan alat kerja, dan mengukur performa waktu atau beban pekerjaan sehingga pekerjaan menjadi lebih efisien, standar, berulang, dan terdokumentasi. Prinsip-prinsipnya seperti studi waktu, standar time, analisis gerakan, eliminasi pemborosan waktu, desain metode, dan alat kerja. Selanjutnya, tujuan dari Work Design and Measurement yaitu menetapkan waktu standar kerja yang realistis dan dapat dipatuhi, mengurangi waktu siklus proses, dan meningkatkan produktivitas, meningkatkan efisiensi alur kerja dan metode kerja sehingga pekerja dapat bekerja dengan beban yang lebih ringan dan waktu yang lebih singkat, menyediakan dasar untuk penjadwalan, penentuan kapasitas, dan pengukuran kinerja. Berdasarkan permasalahan yang kami temui di dalam industri, khususnya industri tahu skala kecil dan menengah atau UKM, yang merupakan bagian penting dari sektor pangan di Indonesia. Salah satu contohnya yaitu Raimin SME, sebuah usaha produksi tahu yang masih mengandalkan proses manual dalam kegiatan produksinya. Studi yang dimuat dalam Journal of Modern Manufacturing System and Technology Vol 6 nomor 1 tahun 2022 berjudul Ergonomic Intervention to Improve Work Efficiency menyoroti berbagai tantangan yang dihadapi oleh pekerja di pabrik tahu, terutama terkait beban kerja fisik dan efisiensi operasional. Selanjutnya yaitu konsep dan tujuan dari Work Design and Measurement. Konsep dari Work Design and Measurement sendiri yaitu mendesain pekerjaan seperti metode kerja, alur kerja, dan alat kerja, dan mengukur performa waktu atau beban pekerjaan sehingga pekerjaan menjadi lebih efisien, standar, berulang, dan terdokumentasi. Prinsip-prinsipnya seperti studi waktu, standar time, analisis gerakan, eliminasi pemborosan waktu, desain metode, dan alat kerja. Selanjutnya, tujuan dari Work Design and Measurement yaitu menetapkan waktu standar kerja yang realistis dan dapat dipatuhi, mengurangi waktu siklus proses, dan meningkatkan produktivitas, meningkatkan efisiensi alur kerja dan metode kerja sehingga pekerja dapat bekerja dengan beban yang lebih ringan dan waktu yang lebih singkat, menyediakan dasar untuk penjadwalan, penentuan kapasitas, dan pengukuran kinerja. Berikutnya, kelompok kami memilih Ergonomic Intervention to Improve Work Efficiency dengan studi kasus Small and Medium Enterprise of Tofu Industry. Nah, pada penelitian ini dilakukan di UKM Tahu Raimin yang ada di Jakarta. Penelitian ini dilatar belakangi karena banyak proses dari pembuatan tahu yang masih manual. Lalu di UKM Tahu Raimin ini para pekerjanya masih sering mengalami keluhan fisik seperti nyeri di punggung, bahu, leher,
hingga bergelangan tangan dikarenakan posisi kerja mereka yang kurang nyaman. Contohnya seperti waktu mengambil tahu dari cetakan atau memotong tahu yang mereka sering harus membungkuk dan melakukan gerakan yang berulang-ulang. Nah, para peneliti ini kemudian melakukan survei memakai beberapa metode ergonomi. Yang pertama yakni Nordic Body Map untuk mengetahui bagian tubuh mana yang paling sering sakit. Yang kedua ada REBA atau Rapid Entire Body Assessment untuk menilai seberapa berisiko postur kerja mereka. Yang ketiga yakni WERA, yaitu Workplace Ergonomic Risk Assessment untuk menilai faktor-faktor risiko fisik saat bekerja. Dan yang terakhir yakni Heart Rate Monitor untuk mengetahui seberapa berat pekerjaan itu dilihat dari detak jantung pekerja. Hasil dari survei ini ternyata proses dari mengambil tahu dari cetakan dan memotong tahu termasuk kategori resiko yang sangat tinggi. Bahkan energi yang dibutuhkan para pekerja mencapai 6,34 kilokalori per menit, yang artinya ini termasuk dalam kerja berat. Lalu untuk mengatasi masalah itu, peneliti ini kemudian merancang alat bantu kerja ergonomis yang bentuknya seperti meja 2 sisi. Alat ini juga memiliki tuas pemotong yang bisa digerakkan naik dan turun. Jadi para pekerja itu tidak perlu lagi membungkuk atau menggunakan tenaga besar. Desain alat ini juga dibuat berdasarkan data antropometri tubuh pria di Indonesia agar sesuai dengan ukuran tubuh pekerja di lapangan. Lalu setelah alat itu didesain, para peneliti melakukan simulasi postur kerja. Dari simulasi ini hasilnya memiliki hasil, yakni nilai REBA turun dari 11 menjadi 3, yang berarti risiko cedera jauh lebih kecil. Lalu ada nilai WERA juga turun dari 37 menjadi 27. Energi yang dibutuhkan pekerja turun dari 6,34 ke 3,98 kilokalori per menit, yang berarti yang awalnya kerja berat menjadi kerja ringan. Bahkan waktu kerja juga menjadi jauh lebih cepat. Proses mengambil tahu dari cetakan menjadi lebih cepat 48% dan proses memotong tahu menjadi lebih cepat 69%. Dari hasil penelitian ini disimpulkan bahwa penerapan ergonomi sangat berpengaruh untuk meningkatkan efisiensi dan kenyamanan kerja. Dengan alat yang dirancang dari postur tubuh, pekerja bisa lebih cepat, lebih aman, dan lebih nyaman. Saya, Zahratun Nida Al-Hafsah, akan menjelaskan tentang analisis masalah via work design and measurement. Yang pertama, karena metode kerja manual dan alat tidak optimal, waktu siklus setiap tugas relatif panjang. Artinya, metode kerja manual, para pekerja melakukan pekerjaannya secara tradisional tanpa bantuan teknologi atau alat yang mendukung. Alat yang digunakan telah usang dan tidak ergonomis sehingga proses kerja tidak efisien. Akibatnya, waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan setiap pekerjaan menjadi relatif panjang karena banyak langkah yang harus dilakukan secara manual. Hal ini menghambat kemampuan untuk meningkatkan output dalam waktu cepat. Yang kedua, tidak ada standar waktu baku yang jelas sehingga sulit mengukur produktivitas secara tepat. Waktu baku adalah waktu standar yang diperlukan untuk menyelesaikan suatu pekerjaan secara normal dan efisien. Tanpa standar waktu yang jelas, sulit untuk mengukur seberapa produktif pekerjaan tersebut. Yang ketiga, alur kerja dan gerakan pekerja banyak pemborosan. Pemborosan seperti gerakan yang tidak perlu dilakukan, misalnya mengambil alat berulang kali, langkah yang tidak efisien. Postur kerja yang buruk juga memperlambat proses, misalnya
posisi tubuh yang tidak ergonomis sehingga menghabiskan energi lebih. Gerakan yang tidak efektif tidak hanya memperlambat pekerjaan tetapi juga dapat menyebabkan kenyamanan menurun dan risiko cedera. Yang keempat, beban kerja tinggi karena waktu yang lama dan alat atau metode yang tidak cocok bisa menghambat produktivitas dan memunculkan kelelahan. Beban kerja yang tinggi menyebabkan pekerja harus bekerja lebih keras dan lebih lama. Alat atau metode yang tidak sesuai akan menambah kesulitan menjalankan tugas. Kondisi ini memicu kelelahan fisik dan mental, mengurangi motivasi serta kemampuan pekerja untuk mempertahankan kecepatan produksi. Secara keseluruhan, ini menghambat produktivitas perusahaan. Selanjutnya, analisis masalah via ergonomik dan human factors. Yang pertama, postur kerja buruk. Itu menjadikan skor rebah atau berat tinggi sehingga dapat menunjukkan risiko cedera tinggi, misalnya skor 11 untuk melepas tahu. Pengukuran menggunakan skor rebah atau Rapid Entire Body Assessment atau WERA, Washington Ergonomic Risk Assessment yang tinggi menandakan risiko cedera yang tinggi. Yang kedua, beban fisik pekerja tinggi seperti energi, denyut jantung menyebabkan pekerjaan menjadi berat secara fisiologis. Aktivitas yang menguras energi dan meningkatkan denyut jantung secara signifikan bisa membuat pekerjaan menjadi berat secara fisiologis. Beban fisik yang tinggi juga dapat mempercepat kelelahan dan berpengaruh pada menurunnya kesehatan pekerja. Yang ketiga, yaitu alat kerja atau manual handling berat menyebabkan risiko MSD meningkat. Aktivitas mengangkat, menekan, dan memotong dengan alat kerja yang berat meningkatkan risiko terhadap gangguan muskuloskeletal atau MSD. Handling berat memerlukan perhatian lebih untuk mencegah cedera. Yang keempat, alat atau metode kerja tidak berbasis antropometri atau ergonomi, menyebabkan pekerja harus menyesuaikan dengan alat, bukan sebaliknya. Maksudnya adalah kondisi di mana alat atau metode kerja tidak disesuaikan dengan karakteristik fisik pekerja atau antropometri. Pekerja dipaksa menyesuaikan diri dengan alat, bukan sebaliknya, menyebabkan ketidaksesuaian pekerjaan. Akibatnya, risiko fisik dan masalah kesehatan pekerja meningkat karena pekerjaan tidak fit dengan manusia. Nah, pada kali ini saya akan menjelaskan daripada perbandingan dari konsep work design measurement dan juga ergonomi dan human factor dari studi kasus tersebut. Nah, tapi sebelum itu saya akan menjelaskan perbandingan dahulu dari segi definisi. Dari segi definisi tersendiri, work design measurement berfungsi sebagai alat atau metode pengukuran. Nah, yang dimaksud alat atau metode pengukuran yaitu sebuah metode menilai aspek spesifik dari sistem kerja tersebut. Sedangkan ergonomi dan human factor merupakan disiplin ilmu atau pendekatan sistem yang holistik untuk merancang interaksi antara manusia dengan elemen lain dalam sistem kerja. Nah, segi cakupannya sendiri, work design measurement cakupannya spesifik dan terfokus. Nah, dimaksud spesifik dan terfokus tersebut melakukan pengukuran aspek fisik dan biomekanika kerja seperti postur tubuh dan juga risiko-risiko lainnya. Sementara ergonomi dan human factor lebih luas dan komprehensif. Nah, itu mencakup seperti aspek fisik, kognitif, serta organisasi dari sebuah sistem kerja tersebut. Nah, dari segi perannya sendiri, work design measurement berperan sebagai instrumen evaluasi. Nah, yang dimaksudkan yaitu memberikan data kuantitatif dalam proses perancangan kerja. Dari tinjauan studi kasus, kita mencari data kuantitatif untuk dijadikan evaluasi secara terstruktur. Nah, sementara ergonomi dan human factor berperan sebagai kerangka pikir, yaitu membimbing seluruh proses perancangan dan perbaikan sistem kerja pada studi kasus yang telah dicari tahu masalahnya. Nah, dari segi contoh penerapannya pada studi kasus tersebut
dapat dijelaskan. Contoh work design measurement termasuk metode seperti tadi ada RULA, yaitu Rapid Upper Limb Assessment, dan REBA, Rapid Under Body Assessment, untuk menganalisis postur kerja. Contohnya dari ergonomi dan human factor, termasuk penerapan model sistem-sistem yang dijelaskan pada analisis tadi. Nah, selanjutnya hubungan dari keduanya. Bisa saya bacakan. Work design measurement adalah alat ukur spesifik seperti RULA dan REBA yang berfungsi untuk mengevaluasi aspek fisik pekerjaan seperti postur dan resiko cedera. Sedangkan ergonomi dan human factor adalah disiplin luas yang fokus pada merancang sistem kerja lingkungan dan alat berdasarkan aspek fisik, kognitif, dan organisasi manusia untuk meningkatkan kesejahteraan dan kinerja secara keseluruhan. Selanjutnya, yang terakhir yaitu pada kesimpulan. Saya akan membacakan kesimpulan daripada keseluruhan penayangan yang kami buat. Kesimpulannya yaitu studi ini menunjukkan bahwa menggabungkan desain kerja yang efisien dengan pendekatan ergonomi dapat memberikan manfaat besar bagi pabrik tahu skala kecil dengan memperbaiki cara kerja dan memperhatikan kenyamanan pekerja. Hasilnya adalah pekerjaan menjadi lebih nyaman dan tidak cepat lelah, proses kerja jadi lebih cepat dan terukur, produktivitas meningkat tanpa menambahkan beban kerja, risiko cedera, dan keluhan fisik berkurang. Artinya, jika pabrik tahu ingin lebih maju, tidak cukup hanya fokus pada hasil produksi. Mereka juga perlu memperhatikan cara kerja dan kondisi kerja para pekerjanya. Kombinasi antara efisiensi dan keselamatan kerja adalah kunci untuk usaha yang berkelanjutan. Ayo. Terima kasih. Sekian. Oh iya, sekian dari kelompok kami. Apabila terdapat banyak kesalahan, mohon dimaafkan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.